Setiap hari, anak yatim ini hanya tahu satu hal: dimarahi, disalahkan, dan dianggap tak berguna. Ia tidak pernah dibela, tidak pernah dipeluk. Tapi saat orang yang paling sering melukainya terbaring sekarat, justru dialah satu-satunya harapan. Dan ketika kesembuhan itu datang, penyesalan pun menghantam lebih sakit dari penyakit itu sendiri. Halo sahabat, kisah yang akan kamu dengar hari ini bukan sekedar cerita tentang kesembuhan, tapi tentang penyesalan, air mata, dan cinta yang baru disadari saat semuanya hampir terlambat. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini terus hidup dan bisa menyentuh lebih banyak hati. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena cerita ini bisa jadi lebih dekat dengan hidupmu daripada yang kamu kira. Sejak kecil, Ardi sudah terbiasa hidup tanpa orang tua kandung. Ayah dan ibunya meninggal saat ia belum cukup umur untuk mengingat wajah mereka dengan jelas. Yang tersisa hanya cerita pendek dari tetangga dan satu foto lama yang warnanya mulai pudar. Setelah itu hidup Ardi berpindah ke rumah pamannya, rumah yang memberinya tempat tinggal tapi tidak pernah benar-benar memberi rasa aman. Pamannya, Pak Surya, adalah orang yang keras. Suaranya mudah meninggi, terutama ketika lelah atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Ardi sering menjadi sasaran kemarahan itu, bukan karena ia berbuat salah besar, tapi karena keberadaannya dianggap merepotkan. Kalau kamu tidak ada, hidup kami lebih ringan. Begitu kalimat yang pernah Ardi dengar, meski tidak diucapkan langsung kepadanya. Ardi tidak membantah. Ia tidak pernah berani. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah, menyapu halaman, mencuci piring, menimba air, lalu bersiap berangkat sekolah. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Ia belajar sejak kecil bahwa diam adalah cara paling aman. Di sekolah, Ardi bukan anak yang menonjol. Nilainya cukup, sikapnya sopan, dan jarang terlibat masalah. Namun ada satu hal yang sering diperhatikan guru-gurunya. Ardi selalu tampak lelah. Bukan karena fisik, tapi karena pikirannya. Ia sering melamun, menatap jendela kelas, seolah pikirannya tertinggal di tempat lain. Setiap pulang sekolah, Ardi tidak pernah tahu suasana seperti apa yang menantinya di rumah. Kadang tenang, kadang penuh teguran. Jika Pak Surya sedang tidak enak badan atau pekerjaannya bermasalah, Ardi tahu satu hal, ia harus ekstra hati-hati. Salah meletakkan sandal saja bisa memicu amarah. Kenapa lambat? Kenapa begini caramu kerja? Sudah saya pelihara tapi tidak pernah bisa diandalkan. Kalimat-kalimat itu tidak diteriakkan setiap hari, tapi cukup sering untuk membekas. Ardi tidak menangis di depan mereka. Ia belajar menahan segalanya. Malam hari, di kamar kecil yang hanya diterangi lampu redup, barulah ia membiarkan pikirannya bertanya pelan, apa aku benar-benar beban? Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari Ardi. Ia tetap peduli. Saat Pak Surya batuk keras di malam hari, Ardi yang pertama bangun untuk mengambilkan air. Saat pamannya pulang dengan wajah pucat, Ardi yang menyiapkan makan meski tidak diminta. Ia tidak melakukan itu untuk dipuji. Ia hanya merasa jika ia berhenti peduli, maka ia benar-benar tidak punya siapa-siapa. Beberapa bulan terakhir, kondisi Pak Surya mulai menurun. Batuknya tak kunjung sembuh, tubuhnya sering lemas, dan napasnya pendek-pendek. Namun sifatnya tetap sama, keras, mudah marah, bahkan lebih sering dari sebelumnya. Ardi melihat itu semua. Ia tidak membalas. Ia hanya mencatat dalam diam bahwa orang yang paling sering memarahinya ternyata juga orang yang paling rapuh saat tidak ada yang melihat. Dan tanpa Ardi sadari, hari-hari yang tampak biasa itu sedang mengarah ke satu titik yang akan mengubah segalanya. Awalnya, Ardi mengira sakit Pak Surya hanya kelelahan biasa. Batuk dan sesak napas itu sering muncul lalu menghilang.
Pak Surya sendiri tidak pernah mau memeriksakan diri. Setiap kali Ardi menyarankan pergi ke puskesmas, jawabannya selalu sama. Tidak usah mengada-ada, saya masih kuat. Namun kenyataannya, kekuatan itu semakin hari semakin menipis. Pak Surya mulai sering berhenti bekerja lebih awal. Wajahnya tampak pucat, dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Kadang ia duduk lama di kursi ruang tamu, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam seolah dadanya terasa berat. Ardi memperhatikan semua itu dari jauh. Ia tidak berani terlalu dekat, takut dianggap ikut campur. Tapi diam-diam, ia mulai mencatat perubahan kecil. Obat batuk yang semakin sering diminum, piring makan yang tidak pernah benar-benar habis, dan malam-malam ketika suara napas Pak Surya terdengar tidak teratur dari kamar sebelah. Suatu malam, batuk itu terdengar lebih keras dari biasanya. Ardi terbangun dan berdiri di depan pintu kamar pamannya. Ia ragu untuk masuk. Pengalaman mengajarkannya bahwa niat baik tidak selalu diterima dengan baik. "Paman, mau air?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya batuk yang disusul napas panjang. Ardi masuk perlahan dan meletakkan segelas air di meja kecil. Pak Surya membuka mata, menatapnya sebentar lalu berkata dengan suara serak, "Kamu tidak tidur?" Ardi menggeleng. Tidak ada percakapan lanjutan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Surya tidak mengusirnya keluar kamar. Keesokan harinya, Pak Surya memaksakan diri pergi bekerja. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya lebih pucat. Saat membuka sepatu, tangannya gemetar. Ardi ingin menahan, ingin mengatakan bahwa ia sebaiknya beristirahat saja, namun kalimat itu tertahan di tenggorokan. Beberapa jam kemudian, Pak Surya tiba-tiba terjatuh di dapur. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Ardi berlari. Ia menemukan pamannya terduduk di lantai, punggungnya bersandar ke lemari. Napasnya tersengal. "Kamu kenapa berdiri saja?" bentak Pak Surya, meski suaranya lemah. Ardi segera mengambil air dan membantu pamannya duduk lebih nyaman. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tenang. Untuk pertama kalinya, Ardi tidak peduli dimarahi. Ia hanya melihat satu hal, orang di depannya sedang sakit dan sangat membutuhkan bantuan. Sejak hari itu, kondisi Pak Surya menurun lebih cepat. Ia tidak lagi pergi bekerja. Nafsu makannya hilang. Amarahnya masih ada, tapi lebih sering disertai kelelahan. Ardi yang biasanya hanya membantu, kini hampir mengurus semuanya. Memasak, membersihkan rumah, bahkan memastikan obat diminum tepat waktu. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak juga pujian, tapi Ardi tetap melakukannya. Di sela kesibukan itu, Ardi mulai membaca buku-buku lama milik almarhum ayahnya yang tersimpan di kardus usang. Buku tentang pengobatan dasar dan tanaman obat. Ia tidak yakin apakah itu akan berguna, tapi setidaknya ia ingin mencoba memahami. Malam demi malam, Ardi duduk di bawah lampu redup, membaca sambil mendengarkan suara napas Pak Surya dari kamar sebelah. Ada rasa takut yang tumbuh pelan, takut kehilangan, meski ia tidak pernah benar-benar merasa memiliki. Dan tanpa disadari siapapun, dari rumah yang dingin itu, sebuah perubahan kecil sedang dimulai. Bukan dari kata-kata, tapi dari perhatian yang selama ini dianggap tidak penting. Keadaan Pak Surya tidak membaik. Beberapa hari terakhir, ia lebih banyak terbaring di tempat tidur. Batuknya berubah menjadi suara pendek dan kering. Nafasnya terdengar berat, terutama saat malam. Kadang ia terbangun hanya untuk duduk, menahan dada, lalu memejamkan mata kembali. Ardi mulai membolos sekolah, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia merasa tidak bisa meninggalkan rumah terlalu lama. Ia menitipkan pesan pada gurunya lewat teman sekelas. Tidak ada yang menegur. Mereka hanya bilang agar ia menjaga diri dan keluarganya. Pagi itu, Ardi memutuskan sesuatu yang selama ini hanya ia pikirkan. Ia mengambil uang tabungannya, uang kecil hasil membantu tetangga, dan sisa uang jajan yang ia sisihkan. Jumlahnya tidak banyak,
tapi cukup untuk membeli beberapa bahan yang ia ingat dari buku lama. Ia pergi ke pasar tradisional. Langkahnya ragu, tapi matanya fokus. Ia membeli jahe, daun sirih, dan beberapa bahan lain yang ia kenali. Penjual tidak bertanya banyak. Ardi juga tidak menjelaskan apapun. Sesampainya di rumah, ia membersihkan bahan-bahan itu dan merebusnya dengan hati-hati. Tidak ada keyakinan penuh bahwa ramuan itu akan berhasil. Ia hanya berharap setidaknya bisa membantu meringankan. Ketika ia membawa minuman hangat itu ke kamar, Pak Surya menatapnya dengan curiga. "Ini apa?" "Minuman hangat, biar dadanya tidak terlalu sesak," jawab Ardi pelan. Pak Surya sempat menolak. Namun setelah batuk panjang, ia mengambil gelas itu dan meminumnya perlahan. Tidak ada reaksi langsung, tidak juga komentar. Tapi malam itu, nafas Pak Surya sedikit lebih teratur. Ardi tidak merasa lega. Ia tahu satu malam yang tenang bukan berarti sembuh. Ia terus mengulang ramuan itu keesokan harinya, dan hari berikutnya. Tidak berlebihan, tidak memaksa. Di sela-sela itu, ia tetap membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan pamannya makan walau hanya beberapa suap. Kadang Pak Surya masih marah tanpa alasan jelas. Ardi menerimanya tanpa membalas. Suatu sore saat Ardi membantu memijat punggungnya, Pak Surya berkata pelan, hampir tidak terdengar, "Kamu tidak capek?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Ardi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggeleng. Malam itu, Ardi duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding. Ia menyadari sesuatu. Selama ini ia membantu bukan karena kewajiban, tapi karena ia tidak ingin menyesal jika suatu hari semuanya terlambat. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasakan bahwa sikapnya mulai dilihat. Tidak dengan pujian, tidak dengan kata manis, tapi dengan diam yang berbeda. Perubahan kecil itu belum berarti apa-apa. Namun di rumah yang selama ini penuh jarak, diam itu terasa lebih jujur daripada amarah. Dan Ardi tahu, jalan yang ia pilih ini masih panjang. Hasilnya belum pasti, tapi ia sudah melangkah dan ia tidak ingin berhenti di tengah jalan. Beberapa hari setelah Ardi mulai rutin merawat Pak Surya, keadaan tidak sepenuhnya membaik. Ada hari-hari di mana napas pamannya terasa lebih ringan, tapi ada juga hari ketika tubuhnya kembali melemah tanpa tanda jelas. Ardi belajar menerima bahwa proses ini tidak lurus ke depan. Kadang maju sedikit, lalu mundur lagi. Pagi itu, Pak Surya tidak bangun seperti biasa. Ketika Ardi masuk ke kamar, pamannya masih terbaring dengan mata terpejam. Napasnya ada, tapi sangat pelan. Ardi berdiri lama di samping tempat tidur, mendengarkan, memastikan. Baru setelah itu ia berani menyentuh bahu pamannya dengan hati-hati. Pak Surya membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, seolah butuh waktu untuk mengenali ruangan di sekitarnya. "Kamu di sini?" tanyanya pelan. "Iya," jawab Ardi singkat. Hari itu, Pak Surya tidak mau makan. Bahkan air pun hanya diminum sedikit. Ardi tidak memaksa. Ia hanya duduk di dekat pintu, berjaga. Sesekali ia melihat jam dinding, menghitung waktu dengan cara yang tidak ia mengerti sendiri. Ia mulai merasa takut, tapi berusaha menahannya. Bukan takut dimarahi, takut kehilangan. Siang menjelang, tubuh Pak Surya semakin lemah. Suaranya nyaris tidak terdengar saat berbicara. Ardi sempat berpikir untuk memanggil tetangga atau membawa Pak Surya ke puskesmas, tapi ia teringat bagaimana Pak Surya selalu menolak. Ia ragu. Setiap pilihan terasa salah. Ketika sore datang, Pak Surya tiba-tiba batuk keras. Batuk itu panjang, membuat wajahnya memerah. Ardi berdiri, bingung harus berbuat apa. Ia mengambil air, memijat punggung pamannya perlahan seperti yang pernah ia baca. Tidak ada kata-kata, hanya gerakan yang ia lakukan sebaik mungkin. Setelah batuk itu reda, Pak Surya tampak sangat lelah. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir hilang. Kalau saya kenapa-kenapa." Kalimat itu terputus. Ardi menegang.
Tidak usah bicara begitu, katanya pelan tapi tegas. Itu pertama kalinya Ardi memotong pembicaraan pamannya. Pak Surya membuka mata dan menatapnya. Tidak ada marah di sana, hanya kelelahan. Ia mengangguk pelan, lalu kembali memejamkan mata. Malam itu terasa panjang. Ardi tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar, bersandar ke dinding, mendengarkan setiap napas. Ia tidak tahu apakah ramuan yang ia buat benar-benar membantu atau hanya memberi rasa tenang sesaat. Keraguan itu mulai menggerogoti pikirannya. Di kepalanya muncul pertanyaan yang selama ini ia hindari. Bagaimana kalau semua ini tidak cukup? Sekitar tengah malam, Pak Surya terbangun dan mencoba duduk. Ardi segera membantunya. Gerakan pamannya lambat dan kaku. Tangannya dingin. "Kamu tidak pulang sekolah karena saya?" tanya Pak Surya. Ardi terdiam sejenak. "Iya." Tidak ada alasan panjang. Tidak ada pembelaan. Pak Surya menunduk, ia menghela napas, lalu berkata, "Saya tidak pernah minta itu." Ardi mengangguk. "Saya tahu." Jawaban itu membuat suasana hening. Tidak ada kemarahan, tidak juga kehangatan, tapi ada sesuatu yang berubah. Percakapan itu sederhana, tapi jujur. Hari berikutnya, kondisi Pak Surya berada di titik terlemah. Ardi hampir tidak bisa bangun. Akhirnya ia memutuskan memanggil tetangga. Mereka membantu membawa Pak Surya ke puskesmas. Dokter mengatakan bahwa kondisinya cukup serius, tapi masih bisa ditangani jika dirawat dengan baik. Kata-kata itu tidak memberi jaminan, tapi cukup memberi arah. Setelah kembali ke rumah, Ardi semakin disiplin. Jam minum obat diatur, makan meski sedikit tetap diusahakan. Ramuan hangat tetap diberikan, tapi tidak lagi dijadikan satu-satunya harapan. Ardi mulai belajar bahwa membantu bukan berarti mengandalkan satu cara saja. Beberapa hari berlalu. Perlahan ada perubahan kecil. Pak Surya mulai bisa duduk lebih lama. Napasnya masih berat, tapi tidak seburuk sebelumnya. Ia mulai mau makan beberapa sendok tanpa dipaksa. Dan yang paling Ardi sadari, suara bentakan itu berkurang, hampir tidak terdengar. Suatu pagi, saat Ardi membersihkan halaman, Pak Surya memanggilnya. Suaranya masih lemah tapi jelas. "Terima kasih, sudah tidak pergi." Ardi berhenti menyapu. Ia tidak langsung menoleh. Kata-kata itu terasa asing, seperti bukan ditujukan kepadanya. "Iya," jawab Ardi akhirnya. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan, tapi kalimat singkat itu cukup untuk membuat Ardi tahu bahwa semua usahanya tidak sepenuhnya sia-sia. Namun ia juga tahu perjalanan ini belum selesai. Kesembuhan belum datang dan penyesalan belum sepenuhnya muncul. Semua masih berjalan pelan, seperti napas yang sedang belajar kembali menemukan ritmenya. Setelah beberapa hari dirawat dengan lebih teratur, kondisi Pak Surya perlahan menunjukkan perubahan. Ia belum bisa beraktivitas seperti dulu, tapi setidaknya tubuhnya tidak lagi terus-menerus melemah. Nafasnya masih pendek, namun lebih stabil. Batuknya datang dan pergi, tidak lagi membuatnya kehabisan tenaga. Ardi kembali berangkat ke sekolah, meski tidak penuh. Ia izin pulang lebih awal agar bisa memastikan keadaan di rumah. Tidak ada yang menahannya. Guru-guru hanya berpesan agar ia tidak memaksakan diri. Ardi mengangguk dan menyimpan pesan itu dalam pikirannya. Di rumah, suasana terasa berbeda. Tidak hangat, tapi juga tidak setegang dulu. Pak Surya lebih banyak diam. Ia duduk di kursi ruang tamu atau berbaring sambil memejamkan mata. Sesekali ia memanggil Ardi, hanya untuk meminta air atau menanyakan jam. Permintaan-permintaan kecil itu membuat Ardi sadar bahwa pamannya mulai bergantung padanya. Bukan secara berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan perubahan peran yang tidak pernah mereka bicarakan. Suatu sore, saat hujan turun pelan, listrik di rumah sempat padam. Ardi menyalakan lampu minyak dan meletakkannya di ruang tengah. Pak Surya duduk di kursi, menatap nyala api kecil itu. "Kamu ingat waktu pertama kali datang ke rumah ini?" tanyanya tiba-tiba.
Ardi terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Sedikit, jawabnya jujur. Pak Surya mengangguk pelan. Kamu masih kecil, tidak banyak bicara. Saya kira kamu akan merepotkan. Ardi tidak menanggapi. Ia tidak merasa perlu membela diri. Cerita itu sudah lama berlalu. Kamu ternyata bertahan, lebih lama dari yang saya kira. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menyesal, lebih seperti pengakuan sederhana. Tapi bagi Ardi, itu cukup berarti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Ardi membantu, Pak Surya menerima. Tidak selalu lancar, kadang pamannya masih mengeluh, masih mengangkat suara jika lelah. Tapi ada jeda sebelum amarah itu keluar, seolah ia sedang menahan sesuatu. Suatu pagi, Ardi menemukan foto lama di lemari. Foto keluarga yang diambil bertahun-tahun lalu. Ada Pak Surya yang masih tampak sehat dan Ardi kecil berdiri di sampingnya dengan wajah ragu. Ardi memperhatikan foto itu lama. Ia meletakkannya di meja ruang tamu tanpa berkata apapun. Pak Surya melihatnya beberapa saat kemudian. Ia tidak mengambil foto itu, hanya menatapnya lama. Tangannya bergetar sedikit. Saya tidak pernah benar-benar tahu harus memperlakukanmu bagaimana, katanya pelan. Ardi berdiri di dekat pintu. Tidak apa-apa. Jawaban itu keluar begitu saja. Ia sendiri tidak yakin apakah itu sepenuhnya benar. Tapi ia tahu ia tidak ingin percakapan itu berubah menjadi beban. Sejak hari itu, Pak Surya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia bertanya apakah Ardi sudah makan. Ia menyuruh Ardi duduk sebentar jika terlihat lelah. Tidak konsisten, tapi nyata. Perubahan itu tidak menghapus masa lalu. Ardi menyadari itu. Ia tidak berharap permintaan maaf. Ia hanya ingin keadaan sekarang tidak kembali seperti dulu. Suatu malam, Pak Surya berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu tidak ada waktu itu, mungkin saya tidak di sini sekarang." Ardi terdiam. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan merapikan selimut pamannya. Di dalam dirinya, tidak ada rasa bangga, tidak juga ingin diakui. Hanya ada kelegaan kecil, bahwa keputusannya untuk tetap tinggal, untuk tetap peduli, tidak sepenuhnya sia-sia. Namun Ardi juga tahu, kesembuhan belum sepenuhnya datang. Dan penyesalan yang sebenarnya mungkin masih disimpan dalam hati Pak Surya, menunggu waktu untuk diucapkan. Dan hari itu, Ardi merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di rumah itu. Rasa dihargai, meski belum diucapkan dengan jelas. Kondisi Pak Surya semakin stabil. Ia masih harus beristirahat dan tidak boleh terlalu lelah. Tapi tubuhnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kritis. Nafasnya lebih teratur dan wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Beberapa kali ia bahkan mencoba berdiri sendiri, meski Ardi tetap berjaga di dekatnya. Ardi kembali ke sekolah sepenuhnya. Rutinitas itu memberinya jeda, tapi pikirannya tetap sering tertinggal di rumah. Setiap kali bel pulang berbunyi, ia tidak lagi merasa cemas seperti dulu. Ada keyakinan kecil bahwa pamannya baik-baik saja. Di rumah, suasana terus berubah, meski perlahan. Pak Surya mulai melakukan hal-hal kecil sendiri, menyeduh teh, membuka jendela pagi-pagi, atau sekedar duduk di teras. Tidak ada lagi teriakan tanpa sebab. Jika ia merasa kesal, ia memilih diam. Suatu sore, Pak Surya memanggil Ardi untuk duduk di sampingnya. Mereka tidak sering berbincang lama, jadi permintaan itu terasa tidak biasa. "Saya ingat banyak hal akhir-akhir ini," kata Pak Surya sambil menatap halaman. "Hal-hal yang dulu saya anggap sepele." Ardi mendengarkan tanpa menyela. "Saya sering marah tanpa alasan yang jelas," lanjut Pak Surya sambil menatap halaman. "Dan kamu yang paling sering menerima itu." Ia berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat.
Ardi menunggu. Ia tidak ingin mempercepat percakapan ini. Saya kira dengan bersikap keras, kamu akan jadi kuat. Tapi ternyata saya hanya membuat rumah ini terasa berat. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi berlebihan. Justru karena itu, kata-kata itu terasa lebih dalam. Ardi menunduk. Ia tidak merasa perlu membenarkan atau menyangkal. Semua itu memang pernah terjadi. Pak Surya menarik nafas panjang. Waktu saya sakit, saya baru sadar saya tidak punya banyak orang. Kamu yang tetap di sini. Ia menoleh ke Ardi. Tatapannya tidak tajam, tidak juga penuh penyesalan yang meledak-ledak. Hanya jujur. Saya minta maaf, katanya pelan. Dua kata itu sederhana, tapi Ardi tidak langsung menjawab. Bukan karena marah. Ia hanya perlu waktu untuk memahami apa yang ia rasakan. Tidak apa-apa, jawab Ardi akhirnya. Saya juga tidak selalu mengerti. Jawaban itu bukan bentuk pengampunan besar, lebih seperti penerimaan. Malam itu, Ardi duduk sendirian di kamarnya. Ia memikirkan masa lalu, tapi tidak lagi dengan rasa berat yang sama. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu melupakan semuanya untuk bisa melanjutkan hidup. Cukup dengan tidak membiarkannya mengendalikan hari ini. Beberapa hari kemudian, Pak Surya sudah cukup kuat untuk berjalan keluar rumah. Mereka duduk di teras bersama. Matahari sore tidak terlalu terik. Angin bergerak pelan. "Kamu punya rencana setelah lulus nanti?" tanya Pak Surya. Ardi terkejut. Pertanyaan itu tidak pernah muncul sebelumnya. "Saya ingin lanjut sekolah, kalau bisa," jawabnya ragu. Pak Surya mengangguk. "Kita pikirkan caranya." Kata "kita" terasa asing, tapi nyata. Ardi menyadari bahwa perubahan ini bukan hadiah. Ini hasil dari waktu, sakit, dan kejujuran yang datang terlambat, tapi tetap berarti. Kesembuhan Pak Surya hampir lengkap. Tapi yang lebih penting, hubungan mereka juga sedang sembuh. Pelan, tidak sempurna, namun berjalan ke arah yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, Ardi tidak lagi merasa sendirian di rumah itu. Beberapa bulan setelah sakitnya, Pak Surya kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Ia belum sepenuhnya sekuat dulu, tapi cukup sehat untuk bekerja ringan dan mengurus dirinya sendiri. Dokter menyarankan agar ia menjaga pola hidup dan tidak memaksakan diri. Untuk pertama kalinya, Pak Surya benar-benar mengikuti saran itu. Ardi melihat perubahan itu tanpa banyak komentar. Ia tetap membantu, tapi tidak lagi merasa harus selalu waspada. Rumah itu kini terasa lebih tenang. Tidak sempurna, tapi cukup untuk ditinggali tanpa rasa takut. Suatu pagi, Pak Surya mengajak Ardi berjalan ke warung di ujung jalan. Jaraknya tidak jauh, tapi itu pertama kalinya mereka pergi bersama tanpa tujuan tertentu. Mereka berjalan berdampingan, tidak banyak bicara. "Kalau dipikir-pikir," kata Pak Surya pelan, "saya hampir kehilangan kesempatan untuk berubah." Ardi menoleh sekilas. "Tapi sekarang masih ada." Pak Surya mengangguk. "Iya, dan itu karena kamu." Kalimat itu diucapkan tanpa penekanan. Justru karena kesederhanaannya, Ardi menerimanya dengan lebih lapang. Beberapa hari kemudian, Pak Surya mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih jauh. Mereka duduk di ruang tamu, sore hari dengan jendela terbuka. "Saya menyesal. Bukan karena sakitnya saja, tapi karena saya baru sadar setelah kamu hampir saya abaikan seumur hidup." Ardi mendengarkan. Ia tidak lagi merasa sesak seperti dulu. Luka itu masih ada, tapi tidak sedalam sebelumnya. "Saya tidak butuh dibalas," lanjut Pak Surya. "Saya hanya ingin kamu tahu, kamu bukan beban." Ardi mengangguk. Tidak ada air mata, tidak juga kata-kata besar. Tapi kalimat itu cukup. Hari kelulusan Ardi tiba beberapa bulan kemudian. Pak Surya datang.
Ia berdiri di antara orang tua lain, sedikit canggung tapi bangga. Saat Ardi menerima pengumuman kelulusan, Pak Surya menepuk pundaknya pelan. Kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya. Sekarang giliran saya mendukungmu. Ardi tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi keadilan tepat waktu. Kadang seseorang baru sadar setelah hampir kehilangan. Tapi kesadaran yang datang terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Anak yatim yang dulu sering dimarahi itu tidak pernah berniat membuktikan apa-apa. Ia hanya memilih untuk tetap peduli, meski tidak diwajibkan. Dan dari sikap itulah, perubahan akhirnya muncul. Bukan dengan keajaiban, tapi dengan ketulusan yang pelan-pelan menyembuhkan. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan cepat. Tapi ketika seseorang memilih tetap peduli, kadang bukan hanya orang lain yang sembuh, hubungan dan hati juga ikut pulih. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa mengambil makna dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap cerita sederhana selalu menyimpan pelajaran berharga.